Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah Al-Allama Asy-Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan dengan membaca kitab ini kita juga mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau, yang mana suatu ilmu yang ditulis oleh seorang ulama, kemudian tulisan tersebut atau ilmu tersebut masih lestari pada generasi-generasi berikutnya, ini pertanda ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dari ilmu yang bermanfaat ini. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada halaman 30. Adapun tema atau judul ini masih berkisar pada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Babnya ini ya, pasalnya itu terkait dengan sudah dekatnya hari kiamat. Tanda-tandanya apa gitu. Yang terdahulu sudah sering kita bahas ya, macam-macam. Ada tanda-tanda yang sifatnya ini umum, yaitu tanda-tanda kecil ya. Al-alamat as-saghira, tanda-tanda kecil. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda yang besar, al-alamatul kabira ya, alamat tanda-tanda yang besar, atau as-sughra dan kubra, yang kecil dan yang besar. Pada pelajaran terdahulu diterangkan bahwasanya menurut sebagian ulama tanda-tanda yang kecil itu sudah sering terjadi dan sudah terjadi berkali-kali. Ya, sudah terjadi berkali-kali. Misalnya apa? Misalnya banyaknya anak melawan orang tua misalnya. Ya, ini sudah berkali-kali terjadi di dunia ini ya. Nah, kemudian ada tanda-tanda al-kubro, tanda-tanda besar, yaitu tanda-tanda yang sangat dekat sekali dengan kedatangan hari kiamat, antara lain gitu ya. Yang sudah masyhur yaitu kalau sudah munculnya Dajjal, suatu makhluk yang sangat menakutkan. Nanti insya Allah akan kita perdalami dalam kitab ini. Baiklah, di dalam keterangan kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada halaman 30 beliau menulis Ammad dukhanu, ini termasuk tanda yang besarnya. Ammad dukhanu, adapun ad-dukhon itu awan atau kabut ya, yang sangat menakutkan. Awan atau kabut yang sangat menakutkan. Faqad dzakara al-allama al-Khazin fi tafsirihi, sungguh al-allama al-imam al-Khazin di dalam kitab tafsirnya, tafsir Khazin, qala, beliau mengatakan atau menukil, qala Hudzaifah, berkata sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mad-dukhon, apa itu ad-dukhon? Ini yang terkait dengan kedatangan hari kiamat. Tapi kalau bahasa Arab ad-dukhon itu ya asap. Ya, asap itu namanya ad-dukhon. Karena itu rokok pun ini dalam bahasa Arabnya juga disebut ad-dukhon. Ya. Ternyata rokok ini ya masuk dalam tanda-tanda hari kiamat ya. Adanya ad-dukhon ini, adanya rokok ya. Kalau diartikan ad-dukhon adalah rokok. Ya, asap. Jadi kalau bapak-bapak misalnya pergi ke
negara-negara Arab sana, terus beli, misalnya ashtari dukhon, saya beli ad-dukhon, dapatnya rokok. Ya. Tapi yang di sini ad-dukhon adalah ad-dukhon yang dimaksud adalah tanda-tanda hari kiamat nanti. Fatalah hadil ayah, lantas Nabi Muhammad SAW membacakan ayat berikut ini. Yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, yaitu hari tatkala datang di langit itu bidukhanim mubin, dengan awan yang sangat jelas, yang artinya demikian, yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib, yang awan tersebut memenuhi dari penjuru timur hingga penjuru barat. Ini sifatnya awan tersebut ya, bukan setengah-setengah. Kalau biasanya yang namanya mendung, walaupun pekat itu kan, misalnya di sini di Singosari mendung, ternyata di Lawang ya tidak mendung, atau di mana Surabaya ya biasa-biasa saja, ya dah. Walaupun kadang-kadang di suatu tempat ini wah sangat menakutkan, tapi di wilayah yang lain kan tidak. Itu bukan yang seperti itu yang dimaksudkan. Tapi di seluruh lapisan bumi ini, ya, seluruh dataran bumi ini terkena padam karena saat itu terjadi awan yang pekat yang yamla'u bainal masyriqi wal maghrib, yang memenuhi dari ufuk timur sampai ufuk barat. Ya, menakutkan. Ya dah. Kalaupun misalnya zaman sekarang terjadi ada lampu-lampu di rumah-rumah, berarti ini kalaupun keluar rumah ini seperti waktu malam begitu. Padahal waktunya waktu siang. Sudah? Yamkuthu arba'ina yauman walailatan. Durasinya, masanya itu adalah 40 hari, baik pagi maupun malam. 40 hari bumi ini padam, gelap gulita. Ini belum urusan Dajjal ini ya. Masih baru Allah menurunkan ad-dukhon. Apa tadi? Asap, awan, mendung yang sangat menakutkan. Ini kalau sudah datang masa itu 40 hari 40 malam, maka disitulah hakikatnya sudah dekat dengan datangnya hari kiamat. Ya, karena itu kita ya berusaha kan gitu ya, berusaha bagaimana tatkala ad-dukhon itu belum muncul, ya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saran saya ini, ternyata yang namanya ad-dukhon itu menjadi tanda datangnya hari kiamat. Dan sudah sering saya terangkan bahwasanya makhluk ya, atau sesuatu yang menjadi tandanya datang hari kiamat, ini mayoritasnya makhluk tersebut makhluk yang sangat menakutkan, makhluk yang ya kurang baik lah ya, kecuali dua, yaitu siapa? Turunnya Nabi Isa alaihissalam dan munculnya Imam Mahdi. Adapun yang lain-lain, Ya'jud dan Ma'jud, ini adalah makhluk yang sangat menakutkan, sangat mengerikan, sangat buruk, sangat jahat. Atau munculnya Dajjal, ini juga makhluk yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, yang buruk, yang jahat. Termasuk jadi ad-dukhon,
Ya dah. Ini nanti datangnya sangat menakutkan. Ya termasuk kalau menakutkan ya bisa dikategorikan kalau namanya dukhon tersebut ya jahat kan begitu kan, menggelapi umat manusia seluruh dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka anjuran saya, janganlah kita meniru makhluk-makhluk ya yang menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Karena itu jangan senang dengan dukhon. Ya, jangan senang dengan Dajjal, jangan senang dengan Ya'jud dan Ma'jud. Ya, nah, termasuk cuplikan dukhon. Kalau dalam bahasa Arab ini dukhon ini ternyata rokok ternyata ya. Jadi kalau bisa yuk mulai kita hindari. Itu kan sesuatu yang tidak baik, ya dah. Maka kita hindari. Nah, kita berorientasi, wah daripada saya mendukhon kan gitu ya, ya lebih baik saya yang mengaji kan gitu kan. Terpaksa berbuat sesuatu yang keluar dari urusan dukhon misalnya, ya carilah sesuatu yang lebih positif. Karena bagaimanapun juga yang namanya dukhon dalam bahasa ini ya, walaupun dalam segi bahasa ini ya, dalam segi bahasa ini yang dimaksud dukhon di dalam Al-Quran adalah dukhon yang akan datang kelak di hari kiamat. Sebagaimana tadi saya terangkan, tapi kalimat dukhon juga ini ya tidak baik untuk kita. Ya tidak baik untuk kita. Kalaupun itu dalam bahasa Arab diartikan rokok begitu. Sama dengan an-nar. An-nar itu apa sih? An-nar itu neraka. Al-jannatu wan-nar. Al-jannatu surga, wan-naru neraka. Ya, itu bahasa-bahasa agama. Tapi dalam bahasa kamus kalau kita mencari mahwan nar, apa itu an-nar? Maka tulisannya api. Ya, tulisannya apa? Api. Loh, api ini kalau kita tidak bisa mengendalikan, yang menjadi sesuatu yang bahaya. Kalau kebakaran itu kan karena api, ya dah. Ya, kebakaran karena api. Nah, karena itu kalau kita merokok juga akan menggunakan api. An-nar juga, padahal api yang bahasa Arabnya an-nar dengan neraka yang bahasa Arabnya an-nar itu sama an-narnya gitu loh. Muradif, sinonim. Ya kalau begitu sebisa mungkin apinya jangan dekatkan ke mulut lah. Ya dah. Kalau ada api ya taruh saja di dapur sana ya. Kalau didekatkan ke mulut kan kasihan mulutnya ini, kasihan lisannya. Itu maksudnya ini ajakan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ajakan saya mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik. Ammal mu'minu fayusibuhu minhu kahayatiz zukam. Adapun orang-orang mukmin maka akan terkena dari ad-dukhon itu seperti orang yang sedang flu. Jadi selama 40 hari itu 40 malam orang-orang mukmin seluruh dunia ini terkena serangan az-zukam, flu, demam, pilek, ya, flu, demam, pilek. Ya bagaimana? Jadi ya tidak enak 40 hari ya. Kalau sekarang juga ada batuknya biasanya itu ya. Kita bisa membayangkan ini di musim batuk ini. Kalau kita lagi sholat Jumat ini, biasanya begitu semua pada datang, yang batuk bergantian Pak, kumpul begini, itu tidak nyaman kita kumpul bersama orang-orang yang batuk, walaupun mereka datang karena kewajiban sholat Jumat, tapi kita kan terganggu ya. Itu pun yang zukam itu atau yang batuk, yang pilek saat itu kan tidak semuanya. Nah ini enggak ini Pak, 40 hari 40 malam mereka ini
seakan-akan semua yang namanya mukmin muslim itu terkena az-zukam tersebut di saat turunnya ad-dukhon. Luar biasa menakutkan ini, ya, sangat menakutkan dan mengerikan. Kalaupun kita misalnya saat itu ingin pergi ke dokter, dokternya sakit Pak, karena dokternya muslim sakit juga, terkena zukam, karena ini bukan kena virus mana, bukan, ini ketentuan Allah. Semuanya tidak bisa menghindar. Mau pakai masker, mau pakai apa saja, ini tidak bisa menghindar. Wa amal kafiru, sedangkan orang kafir saat itu fahuwa kasakron, maka orang-orang kafir di saat itu semuanya ini seperti orang mabuk. Nah kalau misalnya sedang naik mobil, orang kafir sedang naik mobil Pak, kok mabuk, apa yang terjadi? Kalau dua orang yang mabuk saja bisa bertabrakan, ini semua seluruh dunia yang kafir ini situasinya seperti orang mabuk saat itu. Kalau sudah turunnya ad-dukhon, yakhruju min mankharihi wa udhunaihi wa duburi, maka akan keluar benda-benda atau cairan-cairan dari mankharihi, lendir ya, kemudian juga dari kedua telinganya dan dari pantatnya ya. Ini keluar gambarannya, gini gambarannya, kalau tenggorokan ini terpenuhi dengan balgom atau balgom ini, riak ya, ludah yang kental itu ya, dia akan terganggu, pasti batuk kan. Terus telinganya ini keluar cairan Pak, ini seperti orang yang sakit tuli, yang apa namanya, orang Jawa bilang kopoen itu ya, keluar, terganggu dah, biasanya bau biasanya ya dah. Belum lagi keluar terus menerus dari duburnya, dari kemaluan belakangnya. Gimana kita akan kumpul sama siapa? Ketemu orang kafir bau, ketemu orang muslim seperti orang apa tadi, flu, demam dan seterusnya. Itu begitu zaman tersebut tatkala turunnya ad-dukhon, sangat mengerikan ya. Ini pertanda datangnya hari kiamat. Ini tanda yang sudah dekat, dikatakan al-alamatul kubro, termasuk adalah tanda-tanda besar pada hari kiamat. Baik, berikutnya adalah wa ammad dajjal. Adapun dajjal fa fi sahih Muslim, maka dalam kitab Sahih Muslim an Hisham bin Urwah, dari sahabat Hisham bin Urwah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, ma baina khalqi adama ila qiyamis sa'a khalqun akbar minad dajjal. Tidak ada penciptaan makhluk hidup, maksudnya makhluk hidup, sejak diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat, itu satu makhluk yang lebih besar daripada dajjal. Maknahu akbaru fitnatan, maksudnya adalah paling besar fitnahnya, paling besar fitnahnya. Ini takwilan ya. Ya mungkin juga terjadi paling besar juga tubuhnya mungkin, karena dengan besarnya tubuh raksasa itu juga menakutkan ya. Ya dah, kita melihat raksasa, kalau misalnya sekarang ini umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
rata-rata ini ya. Tinggi itu paling tinggi 2 meter, dan paling tinggi lagi yang raksasanya ini ya 2,5 meter ini sudah luar biasa. Ya dah. Karena ada ini orang-orang yang sangat tinggi itu ya, termasuk keajaiban dunia itu ya. 2 meter sekian ada, tapi itu satu di antara sejuta orang. Betul? Yang rata-rata umatnya Nabi Muhammad, baik di timur maupun di barat, ini ya tidak lebih dari 2 meter kan begitu ya. Rata-rata mayoritasnya begitu. Kalau orang Indonesia umumnya yang namanya tinggi atau itu ya 180 sudah tinggi ya. Nah, yang umum biasanya 160 kan begitu ya. 180 sudah tinggi ini orang Indonesia ini ya. Gimana kalau misalnya ini muncul Dajjal, sudah ini tingginya 3 meter misalnya. Tingginya 3 meter, pasti menakutkan. Iya dah. Ini dari kholqiyah. Kholqiyah artinya bentuk tubuh. Kemudian dalam riwayat lain yang pernah saya baca, itu badannya agak sedikit kelam, warnanya ini agak kelam, terus berisi, gempal berisi. Yang pernah saya baca ya, antara lain. Dan rambutnya ini agak keriting keribu. Coba kalau misalnya nih ya, ada orang kita lihat tinggi Pak, 3 meter misalnya. Orangnya besar gempal, ya kayak Holyfield gitu ya, pemain petinju Holyfield gitu ya. Keribu besar, hitam lagi gitu. Kemudian matanya ini cuma satu Pak. Yang satu buta, yang satu mencuat, mendolo kata orang Jawa. Kira-kira kita ketemu saja ini takut enggak Pak? Ketemu saja takut kita. Tidak. Kalau orang Singosari mungkin mengatakan, wah ini gendruwo ini gitu ya. Ya, kalau orang Singosari bilangnya ini gendruwo ini ya. Baik. Tapi di dalam kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikatakan maknahu akbaru fitnatan, maksudnya adalah paling besar fitnahnya. Ya apa paling besar fitnahnya itu? Maksud fitnah di sini adalah bahayanya terhadap manusia, khususnya kepada akidah ini sangat besar. Ya dah. Fitnatul dunya wa fitnatul akhirah. Kalau fitnah-fitnah yang biasa dipahami oleh sebagian masyarakat itu kan mengatakan sesuatu yang bukan semestinya. Oh kamu jangan fitnah. Oh bukan itu maksudnya. Ya fitnah di sini fitnatul dunya macam-macam. Ya sakit yang teraniaya itu macam juga fitnah. Kalau fitnatul akhirah ya bisa masuk neraka, ya namanya fitnatul akhirah. Nah ini kalau dikatakan akbaru fitnatan, paling besarnya fitnah adalah wujudnya Dajjal. Ini sudah luar biasa. Wa fi Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, An Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzakara Dajjal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ad-Dajjal. Faqala, beliau mengatakan, innahu a'warul ain al-yumna, sesungguhnya Dajjal itu adalah buta mata sebelah bagian kanan. Jadi bukan seperti yang digambarkan di dalam film-film itu atau film kartun atau lukisan-lukisan itu matanya di tengah sini, di kening, bukan begitu. Ya seperti manusia begini, tapi matanya yang sebelah kanan ini buta, yang sebelah kiri masih ada. Ada begitu gambarannya. Ka'annaha ainabatun tofiyah, seakan-akan matanya itu adalah ainabah, anggur. Ainabatun tofiyah, anggur yang gemuk, keluar, mencuat, mendolo. Matanya itu mendolo keluar Pak. Kita bisa bayangkan ada orang hitam dempal besar, ya keriting, kemudian matanya ini yang satu tertutup, yang satu mencuat keluar.
mendolo. Gimana Pak kira-kira kalau ketemu? Takut kita, ya enggak? Akan takut dengan keberadaan Dajjal dari segi penampilannya saja. Baik. Wa fihi ma, tentang hal itu, an Anasin radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin, tidaklah dari setiap para nabi, illa kecuali waqad anzara ummatahu, kecuali mereka telah mengingatkan kepada umatnya masing-masing al-a'war al-kadzdzab, yaitu orang yang buta matanya satu, dan al-kadzdzab, dia ini juga pembohong, penipu. Sudah buta matanya satu, menipu, ya dah. Ini setiap para nabi sudah mengingatkan, kamu kalau ketemu ya ada makhluk matanya satu buta, yang satunya mendolo alias keluar, ya. Mata satunya ini seperti biji anggur yang keluar, dan dia ini pembohong lagi. Kalau bicara kemana-mana bohong, ya dah, mengarang cerita dan lain sebagainya. Maka diingatkan ini oleh setiap para nabi, mengingatkan umatnya jangan sampai diikuti. Gitu. Ala innahu a'war, ketahuilah bahwasanya dia si Dajjal ini a'war, yaitu matanya buta satu. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan ketahuilah bahwasanya Tuhanmu itu bukan zat yang a'war, bukan Tuhan yang buta sebelah mata. Maktubun baina ainaihi, dan tertulis di antara dua kelopak matanya si Dajjal itu, dua kelopak mata ya, berarti di tengah-tengah begini ya, tertulis kafir. Jadi tertulis. Ini tidak bisa dihapus. Ini tertulis seperti orang ada tai lalat itu Pak ya. Tai lalat itu kan tidak bisa dihapus ya. Tapi tertulis di keningnya ini, tertulis. Tulisannya ada beberapa riwayat, antara lain ada tulisan kafa sama ro dari kalimat kafir ya, kafaro ya. Ada yang mengatakan kafir begitu. Ya riwayat, ya dah. Yang jelas setiap orang bisa membaca di jidat atau di keningnya si Dajjal ini ada tulisannya kafir begitu. Ini adalah Dajjal. Nah, kalau itu sudah datang berarti sudah dekat dengan hari kiamat, ya sudah tanda-tanda kiamat al-kubra tadi itu. Bagaimana ini? Luar biasa Pak. Ini fitnahnya luar biasa. Saya lanjutkan fitnahnya. Warawal Baghawi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi rahmatullah taala alaih, bisanadihi, dengan sanadnya, an Asma binti Yazid Al-Ansariyah, dari Sayyidah Asma binti Yazid Al-Ansariyah, yaitu orang Ansar radhiyallahu taala anha, anna min akbari fitnatihi, bahwasanya dari besar fitnahnya Dajjal itu antara lain annahu, bahwasanya Dajjal itu ya'til a'rabiyah, dia mendatangi seorang dari Arabi. Arabi itu orang dusun ya, di zaman itu ya, di zaman nanti ini datang pada seseorang ya, fayaqulu, biasanya orang dusun atau orang desa itu kan memelihara binatang-binatang ya dah. Kalau di Arab sana misalnya pelihara onta ya dah, maka mengatakanlah si Dajjal kepada orang desa tadi atau orang dusun tadi, ara'aita in ahyaitu laka ibilaka,
Ara'aita, apa pendapatmu atau maukah engkau kalau aku hidupkan bagimu ibilaka, ontamu. Jadi ada peristiwa, ada orang desa mempunyai onta mati, kemudian didatangi oleh Dajjal, kemudian ditawari, hei Pak, mau enggak kamu aku hidupkan lagi itu ontamu itu. Ya enggak? Mungkin kalau di Indonesia onta susah ya, mungkin kambing atau sapi ya umumnya. Misalnya kita kalau kambing, ya kambing memang lumayan, kita juga kalau punya kambing mati ya sedih. Tapi kalau kita punya sapi mati ini, ya dah, waduh susah ini ya. Bisa-bisa sak kampung tahu semua kan gitu ya. Karena sapi ini juga mempunyai nilai kan begitu. Kalau misalnya ada orang desa punya sapi mati, didatangi oleh Dajjal, ditawari, ya ditanya, mau kan kamu sekarang sapimu itu tak hidupkan lagi? Apa katanya? Tentu ya mau. Ya tentu mengatakan mau, tapi dengan syarat, kalau sapimu sudah hidup, kamu yakin tidak kalau aku ini Tuhan? Katanya siapa? Dajjal tersebut. Katanya, alasta ta'lam inni rabbuka, apakah kau mengerti kalau aku ini adalah Tuhanmu? Fayaqulu bala, maka si orang dusun tadi mengatakan iya, karena bisa menghidupkan onta atau kambing atau sapi atau binatang-binatang ternak yang dicintai oleh orang desa ini. Si Dajjal mampu untuk menghidupkannya. Maka dikatakan ana rabbuka, aku ini adalah Tuhanmu. Kamu percaya? Ya, saya percaya. Begitu. Kan fitnah ini Pak ya. Fayatamatsalu lahu syaitanu, maka ada syaitan yang bekerja sama. Syaitan bekerja sama dengan Dajjal, diminta oleh Dajjal agar syaitan, namanya syaitan itu kana minal jinni, termasuk dari bangsa jin. Ya, syaitan itu dikatakan kana minal jinni, termasuk bangsa jin, menyerupai, menampakkan diri nahwa ibilihi, seperti onta yang sudah mati tadi. Kalau di Indonesia seperti sapi atau kambing yang sudah mati tadi, tapi hakikatnya itu adalah bangsa jin. Bahkan ka'ahsani ma takunu baru'an wa a'dhamihi asminatan, bahkan menyerupai, lebih baik dari segi keluarnya air susu. Jadi kalau misalnya nih ya, onta milik orang desa tadi itu kalau diperah misalnya 1 liter, sedangkan ini penyerupaan dari setan tadi itu yang disuruh oleh Dajjal, ya ini bisa diperah sampai 3 liter, lebih hebat daripada onta aslinya. Ya kalau sapi ya sapi aslinya, kalau kambing juga lebih hebat daripada kambing aslinya ini. Bahkan lebih gemuk dari punuknya. Onta kan ada punuknya, ya dah. Daging punuk itu lebih ya sehat lah begitu. Tentu lebih senang ini. Maka orang desa itu mengatakan, ya kalau gitu aku yakin bahwa engkau adalah Tuhanku. Terfitnah. Kalau sudah meyakini bahwasanya Dajjal ini Tuhannya, otomatis orang tersebut menjadi murtad dan kafir. Kalau semula dari agama Islam ya murtad, ya dah, karena meyakini ketuhanan Dajjal. Begitu di akhir zaman tersebut. Wa ya'dir rajula, dan mendatangi seorang laki-laki yang qad matat akhuhu, telah mati saudaranya, wa mata abuhu, dan ayahnya juga telah wafat. Fayaqulu, lantas si Dajjal ini mengatakan kepada orang laki-laki itu, ara'aita, maukah aku beritahu, in ahyaitu akhaka wa abadka alas tata'lamu anni rabbuka, kalau aku hidupkan lagi saudaramu yang sudah mati dan ayahmu yang sudah wafat,
apakah engkau tahu kalau aku ini adalah Tuhanmu? Kata si Dajjal. Fayaqulu, maka orang laki-laki tersebut mengatakan, bala, iya aku yakin. Fayatamatsalu lahu asyaitanu nahwa akhihi wa abihi, maka lagi-lagi ada syaitan atau dari bangsa jin yang kafir bekerja sama dengan Dajjal tersebut menyerupai saudara dari laki-laki tersebut serta ayahnya dari laki-laki tersebut yang telah mati seakan-akan hidup lagi. Karena sudah bisa hidup lagi, maka orang tadi kalau semula ini muslim, dia akan menyatakan benar engkau adalah Tuhanku, yaitu beriman kepada Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik, jadi murtad. Ini fitnah yang sangat besar, ya dah. Fitnah yang sangat besar. Apalagi orang Indonesia ini. Apalagi orang Indonesia ini. Orang Indonesia ini mudah untuk tertipu, ini mudah, Pak. Ya dah. Ada orang yang mengaku sakti aja, walaupun belum terbukti. Ini kalau ya dia mengemasnya dengan baik, maka akan berdatangan orang yang datang padanya. Dulu pernah ada fenomena itu ya. Siapa tuh? Ponari. Nah, Ponari zaman dulu itu ya. Kita melihatnya ratusan orang, Pak, datang ke Ponari guna untuk berobat. Dan itu masyarakat Indonesia. Padahal Ponari ya anak biasa-biasa, ya dah. Sekarang juga ya tumbuh dewasa biasa lah, gitu ya. Ya mungkin dia punya kelebihan, tapi saya tidak akan membahas Ponarinya, tidak. Sifat orang Indonesia ini loh, datang dari mana-mana, bukan sekedar dari lokasi setempat, dari luar kota, dari mana-mana, antri-antri. Itu sifat Ponari. Padahal dia cuma bisa menyembuhkan menurut keyakinan masyarakat, ya dah. Kalau saya tidak bisa mensifati bagaimana, karena saya tidak pernah ke sana sih. Hanya melihat dari televisi, dari koran, ya dah. Hakikatnya gimana, wallahu ta'ala alam bisawab, saya tidak akan mensifati tentang Ponari. Bukan itu porsi saya. Tapi ini kan baru Ponari sudah semacam itu. Gimana kalau yang datang ini Dajjal, Pak? Bukan sekedar ngobati orang sakit, Pak, menghidupkan orang mati, ya dah, dengan cara atau versi Dajjal. Menghidupkan sapi mati, Pak, menghidupkan dan lain sebagainya. Wah, ini jauh lebih hebat. Kira-kira bangsa Indonesia ini berduyun-duyun apa enggak mengatakan, ya hai Dajjal, engkau adalah Tuhanku? Kira-kira, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena keimanan yang kurang. Keimanan yang kurang. Senang dengan yang klenik-klenik, ya dah. Ya janganlah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT. Jangan sampai kita ini senang kepada hal-hal yang klenik-klenik itu, ya. Bahaya ini, karena akan datang Dajjal ini, wah, akan berpengaruh. Itu baru berkaitan loh, Pak, ya. Berkaitan dengan menghidupkan orang yang mati itu mampu. Gimana dengan yang lebih ringan, mendatangkan uang misalnya? Kalau kita datangi Dajjal, katakan, kamu mau ndak? Tak kasih uang nih dari tanganku keluar. Ya, tiba-tiba keluar uang gratis. Tapi kamu harus mengatakan aku adalah Tuhanmu. Kira-kira, Pak, fulus ini, Pak, uang, al-fulus, wa ma adraka mal fulus. Ya dah. Ini pasti akan terjerat ini dan lain sebagainya. Itulah Dajjal, ya dah, yang sangat dikatakan akbaru fitnatan, menjadi fitnah yang terbesar di masa akan datangnya hari kiamat. Kalau sekarang gimana? Ya, sifat-sifat Dajjal sudah ada di beberapa manusia, ya dah. Baik di barat maupun di timur, di negeri-negeri kafir maupun di negeri-negeri muslim, ya dah. Ya sudah ada. Kalau sifat kedajjalan sudah ada, Pak. Walaupun Dajjal Al-Kubro ini
belum muncul, tapi sifat-sifat kedajjalan ini sudah ada, menipu dan lain sebagainya, ya dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin sedikit kita membahas tentang permasalahan datangnya hari kiamat yang bisa ya kita mewaspadainya. Paling tidak marilah kita berupaya untuk diri kita sendiri, kemudian bagaimana caranya agar keluarga kita juga memahaminya. Kalau cuma kita saja yang memahaminya, ya tidak akan pengaruh pada keluarga kita. Tapi peristiwa-peristiwa semacam demikian ini harus kita beritahukan kepada keluarga kita, ya, atau juga kepada anak cucu kita, atau juga masyarakat kita. Mana yang bisa disampaikan, kita ikut berdakwah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Khususnya di dalam bab ini menyampaikan besok kalau sudah datang hari kiamat itu sebelumnya akan terjadi ada dukhon, ya dah. Nah, itu asap yang gelap. Nah, karena itu mari kita menjauh dari asap-asap sejak zaman sekarang, ya. Nah, jangan sampai kita mencintai asap-asap itu, karena asap ini termasuk salah satu dari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang asap saya maksud di sini adalah asap rokok, ya dah. Yang kedua, besok juga sebelum datang hari kiamat itu akan datang Dajjal yang sifatnya sangat menakutkan, ya, yang memfitnah, menyebabkan orang ini kufur dari agamanya, keluar murtad dari agamanya. Antara lain orang-orang yaitu menipu dengan segala macam kehebatan-kehebatan yang ditunjukkan, ya dah. Tapi itu adalah kepura-puraan, atau juga fasilitas-fasilitas, baik itu fasilitas dana, uang dan segala macam. Apalagi kalau misalnya pandai, kekuatan, bisa menghidupkan ini, bisa menyelesaikan ini dan itu. Kemudian orang-orang pada datang kepadanya dan mengagung-agungkan. Sesungguhnya ini sifat-sifat yang dimiliki oleh sifat Dajjal. Ini juga perlu keluarga kita mewaspadainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari pembacaan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Kiai Hasyim Asy'ari. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.